hati kita, seluruh jiwa kita dan roh kita, untuk kita mempersiapkan diri masuk dalam pujian penyembahan kita pagi hari ini. Silakan yang masih ada di luar bisa masuk. Haleluya, haleluya. Sebelumnya saya mau sapa dulu ya, dengan salam kita yang dahsyat dulu. Shalom. Belum semangat semuanya? Masih terpengaruh dengan cuaca atau bagaimana? Haleluya. Sekali lagi, shalom. Berikan kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan, terendahkan hati kita dapat hadirat Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami muliakan dalam segenap firman-Mu. Pagi hari yang indah kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam segenap firman kami. Tak pernah sedetik pun Tuhan Engkau tinggalkan kami. Tak pernah sedetik pun Tuhan Engkau palingkan wajah-Mu atas hidup kami. Namun dalam setiap tarikan nafas kami, dari setiap detak jantung kami, dari setiap detik, menit, jam kehidupan kami, Engkau ada bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu yang ajaib. Karena itu Bapak, di pagi hari yang indah ini, di hari Sabat-Mu Bapak, kami berhimpun jemaat-Mu untuk kami datang menaikkan pujian syukur kami, untuk kami bersama-sama tinggikan Engkau, agungkan Engkau, puji Engkau Bapak. Namun sebelum kami lebih jauh Tuhan Yesus masuk dalam hadirat-Mu, terlebih dahulu Bapak selidiki dalam setiap hati kami. Kalau Kau dapatkan masih banyak hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu, saat ini kami mohon pengampunan daripada Engkau. Segala apapun itu dalam kehidupan kami Tuhan, kalau seringkali kami mendukakan Roh-Mu melalui sikap hati kami, melalui perkataan kami, bahkan pikiran kami Tuhan, saat ini kami Bapa dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan daripada Engkau. Kami mohon kelayakan daripada Engkau sendiri Tuhan, agar benar-benar kehadiran kami, kedatangan kami tidak akan pernah menjadi sia-sia. Bukan satu hal rutinitas dalam hidup kami untuk kami datang beribadah, tapi ada satu jawaban, ada satu kelepasan, ada satu pengharapan dan satu penghiburan dalam setiap hidup kami. Kami buka hati kami saat ini Tuhan. Kami buka pikiran kami. Biar kuasa Roh Allah menjamah setiap kami, sehingga benar-benar kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Kami tinggalkan Tuhan segala masalah kami. Kami hanya mau fokus kepada Engkau. Apapun itu Tuhan, kami mau tidak peduli dengan semuanya itu. Kami tidak mau peduli Tuhan. Tidak peduli Tuhan, tidak. Kami hanya mau peduli dengan Engkau. Kami hanya mau peduli dengan kasih-Mu Tuhan. Karena begitu baik Engkau dalam segenap hidup kami. Urapi setiap kami. Urapi setiap hati pendengaran batin kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, kami percaya penyertaan sempurna bagi mereka, dan mereka boleh tiba di tempat ini dan kami bersama-sama bersorak bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, dan kami akan buka ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai pada berakhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yesus, kita naikkan pujian kita, penyembahan kita, sama-sama katakan, Tuhanku, aku bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku bermazmur bagimu selagi
kembali. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lanjut nanti kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita satu di dalam doa. Allah, terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan, di mana Tuhan Engkau sudah menyertai kami Tuhan dari peribadatan kami Tuhan, dari awal pertengahan Tuhan, dari mana Tuhan sekarang kami ini memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami Tuhan, dalam persembahan ini Tuhan bisa berguna bagi pelebaran pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Dan Tuhan juga kami sekarang juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Setiap
menang sampai hari ini. Karena pengorbananmu kami menang sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat kehadiranmu di tempat. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan, kami sungguh merasakan hadirat Allah ada di tempat ini. Dan kami percaya setiap kami yang datang pada pagi ini datang dengan beban persoalan. Saat ini kami merasakan kelegaan yang luar biasa daripada Tuhan. Karena Kau sendiri Tuhan yang sudah menjamah setiap kami pada pagi ini. Ini hati kami Tuhan. Kami persiapkan hati itu, kami dahului oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu itulah yang memampukan kami sampai hari ini berkata Tuhan Yesus itu sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa otoritas, kuasa-Mu, perkataan-Mu Kau sudah taruhkan dalam bibir mulut hamba, dan biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, dan ketika kami lakukan, kami percaya kami adalah orang-orang yang selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala pujian dan syukur yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu, ya saudara-saudara jemaat yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Ya pagi ini saudara luar biasa saya merasakan, bahkan saya percaya bahwa semua kita pagi ini ya sama juga merasakan dengan apa yang saya rasakan. Ya bahwa siapapun kita saudara pada pagi ini ketika kita datang ya dengan hati yang luar biasa terbuka untuk Tuhan, saya percaya saudara pagi ini kita akan pulang dengan sorak-sorak kemenangan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara, pagi ini kita akan berbicara tentang suatu pengajaran yang luar biasa. Ya tahukah saudara bahwa komunitas yang utama dan yang pertama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yaitu adalah keluarga. Sekali lagi saya ulangi bahwa saudara, ya komunitas yang utama dan yang pertama dalam kehidupan orang percaya adalah keluarga. Saudara, di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, mungkin bisa ditayangkan lebih cepat ya. Tentang firman Tuhan ini dikatakan di sana ini waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ada suatu janji dan ada suatu perintah yang harus kita lakukan bagi kita setiap orang percaya. Ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ketika Tuhan Yesus naik surga, Dia berkata kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya yang menyaksikannya, saudara, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu janji kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ada saat itu, saudara. Tetapi saudara dan saya, ini adalah bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi kepada kita semua. Pertanyaannya, saat kapan Roh Kudus turun atas kita? Saudara, Roh Kudus turun atas kita saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kehidupan kita. Dan saat itulah kita diberikan kuasa untuk menjadi anaknya. Amin. Ada suatu perintah di sana, apa? Menjadi saksi. Menjadi saksi Tuhan Yesus. Di mana yang pertama di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi yang kita mau bahas itu pengajaran yang luar biasa pagi ini, yaitu menjadi saksi di Yerusalem, yaitu dalam keluarga kita. Amin. Haleluya. Saudara, sekitar jam 6, saya duduk sama istri dan anak saya. Tiba-tiba muncul di televisi, ada suami istri yang sudah tua. Sebenarnya kalau saya lihat, sebenarnya suaminya ini sudah tidak sanggup untuk mendorong kereta ya, roda itu, karena istrinya di atas itu.
Sebenarnya sudah tidak sanggup karena ya faktor umur dan fisik juga saudara. Tetapi saya melihat Bapak ini dengan kekuatan yang luar biasa karena cintanya kepada istrinya. Dia sanggup mendorong itu saudara. Saya bilang sama istri saya, bisakah kita seperti itu sampai tua? Istri saya dengan tegas, dia bilang bisa, yang penting kita saling menjaga dan saling menghormati. Wih, saya bilang firman Tuhan ini judulnya seperti itu. Sikap saling hormat menghormati dalam keluarga. Menjadi saksi Tuhan Yesus di Yerusalem dalam keluarga kita, dalam komunitas yang utama dan yang pertama sebagai orang percaya. Ini yang harus kita miliki. Maka pentingnya keluarga Kristen. Keluarga itu harus diurapi urapan Roh Kudus. Amin. Saudara, kita tidak mampu mengasihi pasangan kita tanpa urapan Roh Kudus. Setiap saat pasti ada kesalahan yang dilakukan oleh pasangan kita. Apapun itu saudara. Tetapi ketika ada urapan Roh Kudus, kuasa yang Tuhan sudah berikan itu saudara, Roh itu terus menyala-nyala. Kita nyalakan dalam hidup kita, maka kita mampu, kita akan bisa mengampuni walaupun mungkin kita dilukai dan disakiti. Haleluya. Jadi judul firman Tuhan kembali tadi ke PowerPoint-nya. Apa dikatakan di sana? Ya judulnya sikap hormat dan kasih dalam keluarga. Makanya saudara lihat Efesus. Efesus pasal 3. Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 33. Perhatikan di sana, ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sampai di situ dulu. Perhatikan kata bahwa sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ya, buat istri-istri jangan berpikiran bahwa itu ada firman Tuhan bahwa kita harus meninggalkan orang tua kita ketika sudah menikah. Jangan punya pikiran seperti itu ya. Saudara, tetapi rahasia yang disingkapkan di sana bahwa apa? Sebab itu laki-laki harus menjadi kepala rumah tangga. Harus menjadi imam yang baik buat istrinya, membawa istrinya untuk hidup takut kepada Tuhan, bukan harus meninggalkan orang tua, bukan yang di situ yang harus. Artinya dia harus hidup mandiri, karena sudah terbentuk komunitas keluarga kecil yang utama dan yang pertama ini. Tetapi sebagai orang tua saudara, walaupun kita sudah berkeluarga, kita harus menghormati dan menghargai orang tua kita yang sudah melahirkan kita, ya, mendidik kita sampai besar, bahkan kita berhasil dalam hidup ini. Saudara lihat ada ibu-ibu di sini yang lagi hamil ya, ibu ya. Coba lihat, serba salah tadi ibu majelis itu hamil, ya, jalan susah, penderitaan, ya tidur pasti susah. Itulah penderitaan yang harus ditanggung. Sebagai anak, kita harus ingat itu bagaimana pengorbanan orang tua dalam mendidik kita. Bukan hanya sampai di situ. Bagaimana dia menjaga kita. Bahkan saya melihat banyak orang tua yang luar biasa. Sampai ke sekolah pulang, saudara itu diantar. Kalau kita dulu di kampung, ya karena memang keadaannya pulang sekolah itu jalan kaki, nggak pakai sepatu, sampai di rumah nggak ada orang tua. Pas terima rapor, kita sendiri yang ambil. Orang kasih orang tua, ya. Semakin dia belajar, cuma itu pesan. Tapi kita bisa mandiri dan menghargai orang tua kita sampai hari ini. Amin. Haleluya. Kembali dikatakan bahwa itu sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia besar, tetapi yang aku maksudkan ini saudara, ialah hubungan Kristus dan jemaat. Begitu juga saudara hubungan suami istri. Kristus dan jemaat, bagaimana Yesus sudah berkorban, nyawanya dikorbankan di atas kayu salib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Begitu juga sebagai seorang suami harus rela berkorban untuk istrinya. Amin. Bapak-bapak tidak ada yang amin, bapak-bapak di tempat ini. Sekali saya ulangi ya, buat bapak-bapak. Haleluya. Saudara,
Dikatakan bahwa hubungan Kristus dan jemaat itu juga harus terjadi dalam hubungan suami istri. Suami harus rela berkorban buat istrinya seperti Kristus berkorban nyawanya untuk jemaat. Ada amin? Amin. Amin, haleluya. Saudara, kalau ini kita sudah lakukan dalam rumah tangga kita sebagai kepala rumah tangga yang luar biasa, pasti rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Banyak tantangan memang saudara, dan itu proses yang harus kita jalani dalam hidup. Memang tidak gampang menyatukan dua kepala menjadi satu, tidak gampang. Ada perbedaan-perbedaan yang sering kali menimbulkan permasalahan, tetapi kita kembali bahwa dasar hubungan suami istri harus didasari pada kasih Kristus. Haleluya. Nah, kemudian dikatakan apa? Bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku, kasihlah apa siapa atau apa, tolong dibaca 1, 2, 3. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi saudara, kita sebagai suami harus mengasihi istri kita, dan kemudian istri harus menghormati suami. Dalam hal ini saudara, suami yang sudah diberikan peran oleh Tuhan sebagai kepala rumah tangga, istri harus menghormati peran. Saudara, kita berdusta di hadapan Tuhan kalau kita katakan Tuhan Yesus, saya mencintai Engkau lebih daripada segalanya, tetapi kita tidak menghormati suami kita sebagai kepala rumah tangga. Itu dusta di hadapan Tuhan. Karena peran ini saudara, ini yang diberikan Tuhan Yesus sebagai kepala rumah tangga. Haleluya. Nah, kemudian berikutnya, haleluya, ya. Dan dikatakan apa? Keluarga itu merupakan komunitas. Tadi saya sudah katakan, komunitas yang utama dan pertama dalam hidup ini. Makanya tadi jadilah saksiku di Yerusalem. Komunitas yang kecil, tetapi itu yang utama dan yang pertama. Ketika kita sudah menjadi berkat, menjadi saksi di dalam komunitas yang utama ini saudara, kemanapun kita pergi, kita akan menjadi terang buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian berikutnya apa dikatakan? Hubungan Tuhan dengan jemaat sering dijelaskan seperti hubungan di dalam keluarga. Saya sudah jelaskan tadi bahwa hubungan Kristus dengan jemaat, Kristus adalah pokoknya, dan kita inilah ranting-rantingnya. Harus melengket, melekat, manunggal, sehingga pohon itu bisa kokoh kuat dan bisa berbuah. Di luar Kristus saudara, kita tidak bisa berbuah. Rumah tangga tanpa didasari pada kasih Kristus, tidak ada yang namanya pengampunan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh satu keluarga untuk mendoakan mereka, ya, karena mereka ya dalam hubungan keluarga mereka sudah tidak merasakan ada kedamaian, ada sukacita. Saudara, ketika saya datang di situ, mulai mereka, saya dulukan istrinya untuk bisa mendoakan ini apa yang menganjal selama ini, apa yang menjadi persoalan. Istrinya bilang, saya ini kan posisi istri dan saya juga bekerja. Kalau saya pulang ke rumah dan saya lagi harus mengerjakan semuanya, saya secara fisik saya tidak mampu, dan rupanya ini menjadi pemicu dari bulan ke bulan sudah terjadi saudara. Dan suaminya memotong, saya bilang jangan dipotong dulu, biarkan istri ngomong dulu, karena kamu tidak tahu ya apa yang menjadi keluhan. Saudara, dengan mencucurkan air mata istrinya, saudara menceritakan semuanya. Setelah sudah mulai kehabisan kata-kata, ya, perempuan kalau sudah kehabisan kata-kata pasti air mata yang berkata-kata, ya, seperti itu. Setelah itu saudara, saya silakan kepada suaminya dan mulai berkata, saya satu aja, saya sebagai suami dihormati sebagai kepala rumah tangga.
Walaupun saya tidak disiapkan makanan, tapi cukup kopi atau teh itu cukup bagi saya. Rupanya ini tidak terjadi. Jadi kalau pikir dia ya besi dari warung dulu, ya kan? Karena semuanya sih. Setelah selesai saudara, saya bilang kita berdoa. Saya tidak ada nasihat tidak ada, karena saya percaya mereka sudah berkeluarga dan mereka bisa bertanggung jawab di hal itu. Tanpa kuasa Roh Kudus, ya tidak akan terjadi yang namanya memang Tuhan. Setelah kita berdoa, barang mulai mereka menangis, suaminya menangis, dia menangis. Setelah amin saudara, tidak lama saya itu tanpa saya suruh mereka berpelukan. Tadi bahwa rumah tangga harus dasarnya pada kasih Kristus, amin. Tanpa kasih Kristus, kita tidak mampu untuk menghubungi sesama. Saya pulang, saya bilang sekarang selanjutnya itu terserah, dan kalian sudah tahu bagaimana hidup berkeluarga. Masuk dalam pernikahan, kita sudah sebutkan janji, bukan hanya di hadapan pendeta, tetapi itu di hadapan Tuhan. Itu yang tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Kadang-kala buat anak-anak muda ya, kita anggap itu hal yang sepele. Kadang-kala anak muda berpikiran bahwa masuk dalam pernikahan itu adalah masuk di mana status kita boleh berubah, yang tadi pacaran menjadi menikah. Bukan itu. Tetapi saudara, dalam membangun rumah tangga, banyak persoalan, banyak tantangan. Belum muncul saat pacaran. Kalau pacaran itu semuanya indah-indah. Semuanya indah-indah, tidak ada yang pokoknya dalam menata-kata. Kalau malam perlu kita pikirkan apa yang terbaik untuk kita ucapkan, supaya jangan menyinggung pacar kita. Jalan pun, kalau jalan kita perhatikan langkahnya, jangan sampai tersandung oleh batu. Ya, kalau batu menyandung kemudian terjatuh, bisa-bisa kita marahi batu itu. Ya, saking sayangnya. Tapi di sini tidak ada. Di luar sana banyak ketika sudah menikah, ya istrinya tersandung. Bukan batu yang dimarahi, istrinya dibilang matamu ada di mana. Ya, satu cerita saudara. Suami istri sementara dalam naik motor bersama-sama. Apa mereka sadari? Di depan itu ada kubangan air. Ada kubangan air. Suaminya ini karena tidak was, tidak melihat, mereka jatuh di kubangan itu. Jadi semua kena lumpur, termasuk motornya. Karena motornya agak jauh, sekitar 1 meter. Mereka berdekatan di situ. Tapi yang lucunya saudara, ketika mereka jatuh, suaminya, bukan istrinya yang ditolong duluan, motornya yang diangkat duluan, taruh di pinggir. Ada bapak melihat, wah ada kejadian aneh. Bukan istrinya yang ditolong dulu ya dengan bergelimang dengan lumpur, tapi motornya dulu yang taruh di pinggir. Bapak ini penasaran, ditanya sama bapak suaminya, Pak, kenapa bapak justru motor yang diangkat dulu bukan istri? Dia bisikan sama bapak itu. Dia bilang, kalau motor ini masih 7 bulan masih kredit, kalau istri saya sudah dibayar tunai waktu akan kredit. Haleluya. Iya, sering kali kan? Ya, sering kali lo seperti itu. Tanpa sadar spontanitas. Kita lebih menyayangi motor dari pasangan kita. Karena kita anggap biasa hal itu. Tetapi saudara, kadang-kala ini menjadi celah iblis untuk masuk, untuk merusak kehidupan keluarga anak Tuhan. Karena iblis tahu bahwa keluarga itu adalah keluarga yang utama dan yang pertama bagi orang percaya. Kalau ini sudah dirusak, hancur semuanya. Maka iblis tahu itu. Makanya hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apa firman Tuhan katakan? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan ada celah iblis mulai masuk. Iblis akan masuk ketika melihat rumah itu kosong,
Saat kapan? Saat suami tidak lagi mengasihi istri, itu berarti kosong. Iblis akan mengajak teman-temannya untuk merusak rumah tangga. Berapa saat ini saudara rumah tangga anak-anak Tuhan hancur hanya karena persoalan ini. Memang jarang dibahas ini saudara, tapi ini penting dalam kehidupan kita. Berbicara tentang kuasa, berbicara tentang Roh Kudus, kita sudah terima itu saudara. Tetapi apakah Roh Kudus, apakah kuasa yang kita sudah terima itu kita hidupkan dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada celah iblis untuk masuk untuk merusak kehidupan kita sebagai keluarga anak-anak Tuhan. Kemudian berikutnya, haleluya. Oh haleluya, puji Tuhan. Nah saudara lihat bahwa suami itu berada dalam posisi sebagai kepala keluarga. Ingat ini sebagai istri, bahwa suami itu sebagai apa? Kepala keluarga. Hubungan suami istri seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Kristus adalah kepala dan kita yang jemaat adalah dikatakan ranting-rantingnya, dan harus saling melekat satu dengan yang lain. Walaupun begitu suami tidak dapat memperlakukan istri semaunya. Artinya walaupun suami sebagai kepala rumah tangga, tetapi catat sebagai suami tidak boleh memperlakukan istri semau-maunya. Jangan bilang saya kan kepala rumah tangga, semua keputusan ada di tangan saya. Tidaklah demikian keluarga-keluarga anak Tuhan. Sebagai suami dalam konteks firman Tuhan hari ini adalah menjadi suami yang bijaksana. Amin. Haleluya. Tetapi harus dengan kasih dan hormat kepada istri. Suami harus mengasihi dan hormat kepada istri. Dan kemudian tetap ya seperti Tuhan mengasihi jemaat dengan kasih agape, demikian juga suami mengasihi istri. Walaupun istri saudara mungkin punya kelemahan, jangan jadikan kelemahan istri itu sebagai senjata untuk menekan atau mengintimidasi pasangan kita. Sebagai suami harus saling melengkapi. Sebagai suami istri harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Amin. Saya belajar saudara, bukan saya sampaikan ini berarti saya sudah top, tidak. Saya sudah saudara tadi malam saya menunggang firman Tuhan ini. Saya bilang sama istri saya, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan persoalan untuk bisa kita saling mengerti satu dengan yang lain. Bukan berarti saudara hubungan kami sebagai suami istri semuanya lancar-lancar saja. Banyak persoalan, banyak tantangan saudara. Tetapi kami belajar untuk bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Amin. Saya bilang sama istri, jadikan kelemahan saya sebagai kekuatan bagi kamu untuk bisa menghormati saya sebagai kepala rumah tangga. Demikian juga seperti itu. Mari kita saling melengkapi. Mungkin saya orangnya yang mungkin temperamen. Mari kau sebagai istri, sebagai penolong dalam rumah tangga, jadilah penolong yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kemudian berikutnya, ya, ini yang kedua. Apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga-keluarga ya yang diberkati oleh Tuhan? Istri harus apa? Coba dibaca istri-istri ini, atau tolong dibantu saya. Ya, Efesus pasal 5 ayat 22. 1, 2, 3. Nah, belum semangat. 1, 2, 3. Haleluya. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, maka kita juga harus tunduk kepada suami kita. Amin. Seorang istri ya tanpa kuasa Roh Kudus tidak bisa akan melakukan ini. Makanya perlu yang namanya doa, minta jamaah Roh Kudus untuk bisa tunduk dan menghormati suami sebagai kepala rumah tangga. Seringkali sudah terjadi istri tidak bisa tunduk kepada suami. Banyak hal, mungkin suami ya penghasilannya mungkin kecil daripada istri. Ini kadang-kadang faktor itu. Atau mungkin jabatan istri lebih tinggi daripada suami. Kadang-kadang ini menjadi faktor, sehingga tidak ada lagi yang namanya tunduk
tunduk di sini saudara dalam hal positif, ya. Dalam hal yang membangun. Kalau mungkin berkata, Pak Pendeta, bagaimana mungkin saya mau tunduk kepada suami saya kalau suami saya pemabuk? Bukan konteksnya itu yang kita bicarakan tadi. Tapi kembali tadi bahwa keluarga Kristen adalah keluarga yang dikatakan keluarga yang ada kasih dan saling hormat menghormati. Banyak memang di luar sana istrinya sebagai pelayan yang luar biasa, tetapi suaminya kelakuannya memabuk, kecil. Banyak di luar sana juga. Tidak bisa mengatakan buat istri-istri di tempat itu. Jangan jadikan itu sandungan untuk engkau tidak melayani Tuhan. Ada yang sering berkata, Pak, saya mau melayani Tuhan, tetapi suami saya itu masih perokok, masih minum. Kayak apa? Saya bilang, kalau Tuhan pilih untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sempurna. Karena keselamatan itu pribadi. Amin. Kadang-kadang manusia memang menilai dari luar biasa. Tapi kalau Tuhan sudah memilih saudara dan saya untuk melayani Dia, lakukan itu sebagai suatu panggilan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin. Ada suatu gereja, istrinya mau diangkat jadi majelis, dia tunda. Saya Pak belum layak untuk menjadi majelis karena suami saya masih suka minum dan merokok, bahkan suka main tangan. Konseling dengan saya. Saya bilang kalau Tuhan sudah memilih untuk melayani Tuhan, lakukan itu. Urusan suami itu urusannya Tuhan. Amin. Layani Tuhan dengan sungguh. Kalau Tuhan sudah menjamah hati yang keras seperti batu sekalipun, kalau Tuhan sudah jamah dia sentuh seperti ini, itu akan lunak. Dan Tuhan bisa lebih pakai lagi luar biasa. Banyak loh hari-hari ini suami-suami yang dulunya keras seperti batu, tetapi ketika Tuhan jamah, Tuhan pakai luar biasa. Amin. Salah satunya yang berdiri saat ini, saudara. Saya bisa menjadi hamba Tuhan karena nasar saya, saudara. Jadi saya saksikan. Saya dulu sebelumnya saya jadi pelaut. Saya nakoda kapal dulu, saudara. Terakhir saya berlayar, saya dari Banjarmasin menuju Palembang. Sampai di Tanjung Sambar. Kalau saudara pernah ingat, ada kapal penumpang pernah tenggelam dari Sampit menuju Semarang, tenggelam di Mandalika dan semuanya meninggal. Saat itu saya berdampingan, saudara. Saat itu kapal saya kayak kapal selam, seperti semua di kapal semua mabuk. Saya cuma berteriak kepada Tuhan, Tuhan kalau kami selamat, saya menjadi pendeta. Tuhan dengar dan ingatkan oleh KKM saya, ya, kalau seperti ini tidak tenggelam, jangan dipaksakan. Saya saudara ambil keputusan untuk berlindung. Puji Tuhan, kami semua selamat. Sudah selamat, masih bandel, saudara. Turun dari kapal, belum lagi sekolah Alkitab, masih lagi sama teman, belum lagi melayani Tuhan, masih lagi bisnis sama teman, sampai Tuhan ingatkan nasar itu. Sampai hari ini saya lakukan itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Sebagai hamba Tuhan, semua kita harus proses. Ibarat di SPBU, saudara, kalau isi bensin di SPBU, apa dikatakan sana, saudara? Pokoknya dimulai dari nol, ya Pak. Itulah hamba Tuhan. Amin. Semua kita harus mulai dari nol. Hidup kita, karakter kita, semuanya harus dikikis perlahan-lahan. Karakter yang tidak benar, semuanya dikikis sampai habis. Karena kita melawan, saudara, banyak tantangan yang secara daging kita tidak mau terima hal itu. Tetapi itulah sebagai hamba Tuhan, kita harus siap untuk dikatakan dimulai dari nol.
Saya tidak peduli apa orang katakan tentang kehidupan saya, masa lalu saya. Saya ingat Rasul Paulus, kehidupannya lebih parah, bahkan dia seorang menjadi pembunuh anak-anak Tuhan. Tapi dia dipakai Tuhan ketika hidupnya, ketika dia berjumpa pribadi dengan Tuhan. Saat itulah ketika dia menyerahkan hidupnya, Tuhan pakai. Tuhan katakan dimulai dari nol. Dia buta, saudara, dia tidak bisa melihat. Itu ibarat dikatakan dimulai dari nol. Haleluya. Ketika saudara mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, siap-siap untuk Tuhan katakan dimulai dari nol. Seorang pelayan Tuhan harus mengalami itu, supaya pelayan kita menjadi pelayanan, terjadi pelipat gandaan semua kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kemudian berikutnya, saudara, ini yang terakhir. Haleluya. Berikutnya ini kita sudah selesaikan tadi. Ya, ini buat anak-anak. Anak-anak yang ada di tempat ini, walaupun mereka sudah menikah, tetapi masih punya orang tua. Ya, baca ini. 1, 2, 3. Apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kurang semangat. Ini anak muda ini. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ketika kita sebagai anak menaati orang tua, itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Jangan bilang saya kan sudah menikah. Tadi kita sudah bahas. Ya. Ayatnya tadi, meninggalkan orang tua bukan berarti tidak lagi menghormati orang tua kita. Saudara, firman Tuhan katakan apa? Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Saya sudah yatim piatu. Ya, saya tidak punya lagi orang tua kan, tetapi masih ada orang tua, mertua saya sebagai orang tua saya. Saya bersyukur. Kalau ditelepon, gimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Saya saudara diingatkan, ketika bapak saya meninggal, sebelum meninggal, bapak saya sakit itu 3 tahun. Saya saudara dipertontonkan, saudara saya luar biasa, dan saat ini saya anggap sebagai orang tua, ibu saya. Ya, karena dia hanya satu-satu perempuan. Luar biasa saudara. Ya, bapak saya ini di atas tempat tidur. Itu semua kegiatan dilakukan di sana. Dari makan, maaf ya, buang air kecil, buang air besar. Suatu waktu saudara, kami makan, karena kamar bapak saya itu dekat dengan ruang makan. Wih, itu waktu kami makan berdua sama kakak saya itu tau gak, makanannya itu enak luar biasa. Kalau di tempat kami di Palopo itu daging B2 itu dimasukkan ke dalam bambu, dibilang Pak Pio, ya. Terus dimasak, ada juga RW. Wih, enak sekali. Saya makan mahal. Tiba-tiba sebentar lama ada panggilan. Bapak saya memanggil, langsung tanpa saya ini, kakak saya langsung masuk kok lama gitu. Setelah itu dia datang, jadi cuci tamu langsung makan lagi. Saya tanya, tadi bapak kenapa? Biasa, buang air besar. Buang air besar itu di pentos sekali. Dia sebentar makan dan tinggal. Habis itu seorang perempuan. Tapi dia tidak peduli. Dia bersihkan bapak saya. Kemudian dia makan kembali. Ketika saya mendengar cerita itu saudara, saya tadinya semangat makan saudara, langsung kayak ada yang mengganjal di sini, hilang selera. Tetapi saudara, bukan itu yang menjadi pokok permasalahan. Tetapi saya salut dengan dia luar biasa. Saya tidak tahan saudara, karena saya sudah meneteskan air mata. Saya langsung pamit dan saya pergi. Saya cuma menangis di kamar. Saya bilang, luar biasanya pengorbanan kakak saya ini. Ini bukan cuma 1 kali 2 kali, tetapi ini bertahun-tahun dia lakukan dalam keadaan seperti itu. Ketaatan yang luar biasa. Saya panggil adik saya. Ya,
Bapak Deren dan Bapak Sersapannya, luar biasa pengorbanan kami. Kita tidak apa-apanya, mungkin kita berkirim duit, tetapi ketulusan hati itu luar biasa. Bagaimana dia menghormati orang tua. Mungkin kita kirim mungkin banyak, tapi itu tidak ada banding dengan ketulusan yang luar biasa. Saya bilang sama kakak saya yang kedua, karena saya tidak mungkin ngomong sama kakak yang pertama, tolong sampaikan ke kakak yang lain bahwa lihat pengorbanan kakak kita itu luar biasa. Bagaimana dia menghormati. Kalaupun nanti suatu saat ada sedikit pemberian dari orang tua, kalau mungkin dia lebih, jangan kalian komplain, karena itu memang jadi haknya. Puji Tuhan saudara, itu didengar. Itu bertahun-tahun. Hari ini juga yang masih punya orang tua, sayangi orang tua. Amin. Anak-anak, sayangi orang tua. Bagaimana tulusnya mereka. Ya. Saya ingat kami ini bersaudara 8. Namanya di kampung itu susah dulu saudara. Ya, itu nasi satu muk itu kita makan sampai 10 orang. Masnya kita ambil itu rasanya masih lapar. Kadang orang tua ya justru tidak makan, kita yang makan duluan. Itu pengorbanan orang tua yang luar biasa. Saya menangis bukan karena saya sudah kehilangan orang tua, tidak. Tapi saya menangis karena saya belum bisa membalas kebaikan orang tua selama hidup. Engkau yang masih punya orang tua sampai hari ini, kasihi orang tuamu, ibumu yang sudah melahirkan engkau, mengandung engkau. Mungkin saat ini kita sudah diberkati dengan berlipat ganda dalam hidup. Ingat, jangan pernah melupakan orang tua. Karena firman Tuhan, ketika anak itu taat dan setia menghormati orang tua, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Salah satu rahasia supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan adalah hormati orang tua. Amin. Saudara, ketika kita lakukan firman Tuhan, saya percaya siapapun kita dalam ruangan ini, tidak terkecuali anak kecil, semuanya pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Saya undang main musik jemaat well singer untuk maju ke depan dan sama-sama kita angkat pujian untuk mengasihi Yesus. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini sangat singkat. Iya, saudara bisa percaya firman Tuhan ini ketika kita lakukan dalam hidup kita, firman Tuhan ini akan menjadi dasar hidup kita. Dimanapun kita berada, sebagai pasangan suami istri, ya perlakukan suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, ya hargai, kasih istrimu, dan sebagai anak, mari kita hormati orang tua kita. Haleluya. Haleluya. Katakan, aku mengasihimu. Engkau
Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu pada pagi ini Tuhan mengajar kami sebagai suami untuk selalu mengasihi dan menghormati pasangan istri, dan sebagai istri menghormati suami sebagai kepala rumah, dan kami sebagai anak menghormati, taat, patuh pada orang tua. Tuhan, hari ini Tuhan Yesus, ketika kami buka hati kami dan kami berkata, Tuhan, hari ini saya mau berubah, saya mau hidup seperti Engkau mau dalam hidup. Percaya saat ini kuasa yang Tuhan sudah berikan, Kau bisa menjadi saksi di Yerusalem, bukan hanya di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami pada pagi ini kami datang dengan persoalan tantangan yang terjadi dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, ketika kami pulang, kami percaya bahwa firman menjadi kekuatan bagi kami untuk terus hidup melakukan dan hidup benar menjadi garam dan terang di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami percaya apapun menjadi persoalan, apapun yang menjadi tantangan, itu bukan menjadi halangan kami untuk selalu berkata, Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa ketika kami melekat dengan Engkau Tuhan, maka hidup kami menjadi hidup yang sungguh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Saya percaya dan kami semua percaya bahwa semua kami saat ini sudah dijamah, sudah diurapi oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan masuk dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Gembala. Kami percaya Tuhan Yesus, saat ini kami sudah buka hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Dan biar lewat perjamuan kudus ini Tuhan, semua kami merasakan kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang luar biasa, hikmat yang luar biasa Tuhan sudah berikan buat hamba-Mu saat ini Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Bagi ulah segala pujian dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Gembala. Terima kasih. Sudah tugas dari kami. Kami menjaga hal yang biasa melayani. Terima kasih Tuhan. Inilah kami para pelayan berdiri di hadapan pelayan. Sebelum kami melayani, Engkau dan melayani perjamuan kudus ini Bapa, suci kuduskan siapkan tubuh kami agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya berkat Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun di atas anggur ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Sebelum kami makan roti dan minum anggur ini Tuhan, kuduskan si antara tubuh kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu Bapa, agar kami mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini. Kami mau menyatu dengan kematian Kristus, agar kami juga dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kami punya pengharapan yang baru, kami punya kemenangan yang baru, kami punya kekuatan yang baru untuk menghadapi hidup kami ke depan. Kami mau Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan. Karena itu kami yang lemah dikuatkan, kami yang miskin diperkaya, kami yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus, mari angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam Yesus. Angkat cawan anggur kalau tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah.
segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa atas perkenan-Mu Tuhan pagi yang ini. Engkau perkenankan kami boleh bersekutu dengan tubuh-Mu dan darah. Dan oleh pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib, memerdekakan kami dari segala belenggu dosa kami, sehingga hidup kami dibenarkan dan kebenaran hidup menuntun kami kepada kekudusan hidup. Dan kekudusan hidup membawa kami untuk menerima janji-janji Allah, yaitu janji kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya dengan persekutuan tubuh dan darah-Mu, maka siapapun kami yang dalam tubuh yang lemah kami dikuatkan, yang sakit dipulihkan, yang susah dihiburkan, dan yang berkekurangan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala kami itu dengan secara limpah daripada Engkau. Berikan akal budi hikmat ma'rifat poyoingan daripada Engkau Bapa. Sehingga senantiasa Engkau berikan kekuatan baru, kesehatan yang optimal untuk melayani jemaat GBST, baik Banjarbaru maupun Banjarmasin Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dan selalu nyata dalam setiap langkah kehidupan Bapak Gembala kami. Dan kami sungguh percaya penyertaan Tuhan kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berada. Engkau senantiasa ada dan hari dalam setiap kehidupan kami untuk menopang, membimbing, menuntun dan mengendalikan setiap langkah kehidupan kami Bapak. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu dari awal pertengahan ibadah kami Bapa. Kami sungguh percaya bahwa Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di hati setiap jemaat Tuhan, untuk menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap jemaat yang ada Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa pertolongan-Mu nyata dan sempurna di dalam setiap kami Tuhan pagi hari ini. Dan kami boleh pulang dengan bersorak-sorai bersyukur Tuhan, karena Engkau senantiasa ada untuk memberkati kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum akhir bagian kita mari kita angkat satu pujian. Lebih darah
kami boleh melangkah di pertengahan bulan Juni ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Biar sepanjang bulan Juni ini kami jemaatmu semakin dekat dengan Tuhan, semakin diberkati, dan memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan surga. Karena itu tuntut hidup kami untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami tinggalkan tempat ini ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami sampai dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kami mau berkat damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan dari Tuhan Yesus Kristus, karena Ia adalah sumber segala berkat. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau dalam segala usahamu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau di mana engkau pergi dan berada, diberkatilah makananmu dan air minumanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan memberkati engkau di negeri dimanapun engkau tinggal. Tuhan menjadikan engkau umatnya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atasmu, dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupanmu. Karena engkau taat dan setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada engkau. Pulanglah saudara dan membawa semua berkat Tuhan ini, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus untuk melindungi, memelihara, dan memberkati kita sekalian mulai hari ini dan selamanya sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Percaya katakan amin. Kiranya